Sukihotu, ibu bapak, saudara-saudari yang berbahagia. Terimalah salam dalam Dharma Namo Buddhaya. Konglomerat Hong Kong yang terkenal, Lee Ka-shing, saat ini berusia 93 tahun. Beliau adalah orang terkaya di Hong Kong dan orang yang terkaya ke-30 di dunia. Harta dari Opa Lee Ka-shing adalah 34,1 miliar US dollar. Opa Lee Ka-shing mengatakan, bila ingin sukses di dalam hidup ini, ada 3 hal yang harus dilakukan. Pertama, berbakti kepada orang tua. Kedua, berbuat kebajikan. Dan ketiga, upgrade diri. Banyak orang yang berdoa kepada Tuhan, Allah, Tien, God, semesta, Sang Hyang Adi Buddha, setiap hari memohon sesuatu. Selama permohonannya belum terrealisasi, mereka tidak bosan-bosannya memohon kepada Tuhan, Allah, Tien, God, semesta, Sang Hyang Adi Buddha. Kadang-kadang saya berpikir, apa bedanya mereka dengan para pengemis yang berada di jalan? Pengemis yang berada di jalan setiap hari meminta-minta. Dan orang-orang itu pun sama. Pengemis meminta kepada manusia yang lewat, sedangkan orang-orang yang pemeluk agama tadi meminta kepada Tuhannya. Jadi sama saja. Nah, supaya permintaan kita itu menjadi terrealisasi, kita harus punya bibitnya. Siapa yang menanam, dia yang akan memetik. Itulah karma, ajaran Buddha. Jadi, kalau kita menanam, berarti kita punya bibit. Kalau kita punya bibit, cepat atau lambat, kita akan memetiknya. Saya punya seorang teman yang setiap tahun bisnisnya bertambah besar. Lalu saya mencoba mencari tahu, kenapa ya dia bisa sukses begitu cepat. Ternyata setiap tahun dia membiayai orang-orang yang tidak mampu untuk sekolah. Saat itu anak asuh yang dibiayai dari sekolah, dari pakaian, dari makanan ada 37 orang. Dan teman saya itu mengatakan dia akan terus akan mencari anak-anak yang patut dibantu. Jadi, tanpa mempunyai bibit, jangan berharap kita akan bisa memetik buahnya. Kalau seseorang sudah berusia 30-an, 40-an, belum mempunyai pasangan, dia mau mempunyai pasangan, dia harus punya bibitnya, bibit cinta. Dia bisa pergi ke panti jompo, let's say seminggu sekali. Dia berbagi kebahagiaan dengan opa, oma di sana. Dan setelah beberapa saat, karena dia menanam bibit cinta, nanti akan ada pria atau wanita yang menyatakan cintanya kepadanya. Saya kalau pagi mau mencari sarapan, saya pergi keluar naik motor. Ketika saya naik motor, kadang-kadang di jalan saya suka melihat ada paku. Apa yang saya lakukan? Saya berhenti, lalu saya ambil paku itu, saya buang ke tong sampah. Dan ini sering saya lakukan kalau saya naik motor. Kalau naik mobil susah ya, tidak kelihatan.
Saya menanam bibit di sana. Karena di dalam pikiran saya, kalau paku itu tidak saya angkat dan saya buang ke tong sampah, mobil atau motor melindasnya, maka mobil itu akan kempes, motor itu akan kempes. Jadi itu bibit kebajikan yang saya tanam. Jadi apa yang terjadi kepada saya? Motor saya, mobil saya jarang sekali kempes, jarang sekali bocor. Karena saya sudah menanam bibit itu, dan bibit itu berbuah kepada saya. Nah, kalau kita mau sehat, bibit apa yang harus kita tanam? Ya, bibit kebajikan juga. Kalau ada orang sakit, kita berikan obat agar dia cepat sembuh. Kalau sakitnya sedikit lebih serius, kita bawa ke dokter. Atau kita kasih uang kepada orang itu untuk pergi ke dokter. Dengan melakukan bibit ini, ketika bibit ini berbuah dan kita memetik, apa yang terjadi? Kita akan tumbuh menjadi orang yang sehat. Banyak orang yang usianya sudah 80-an, tetapi mereka sehat. Ini menandakan mereka punya bibit itu, entah di kehidupan lampau atau di kehidupan sekarang. Jadi kalau kita mau mempunyai uang, katakan hoki, agar bisnis kita cepat berkembang, cepat maju, tanamlah bibit uang. Tanpa pernah mau menanam bibit, kita tidak mungkin bisa memetik hasilnya. Nah, setelah kita menanam bibit, kita tanam bibit itu setiap hari, dan dia akan berproses dengan sendirinya. Ketika timingnya sudah tepat, bibit itu akan masak, dan kita bisa memetiknya. Menurut ajaran Buddha, berbuat kebajikan bukan hanya dengan perbuatan, tetapi juga dengan ucapan dan pikiran. Kalau tadi kita menanam bibit-bibit yang positif dengan perbuatan, sekarang coba kita juga menanam bibit dengan ucapan. Ada pepatah yang mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Apalagi sekarang sudah zaman sosmed seperti ini. Banyak orang yang mengkritik pemerintah di sosmed dengan TikTok, dengan video, mencaci maki pemerintah karena dia menanam bibit yang buruk. Apa yang terjadi? Buahnya pun dipetik yang buruk. Ditangkap polisi dan dipenjarakan. Kemarin ini di Bengkulu ada seorang siswi SMA di TikTok yang mengatakan hal-hal yang tidak bagus tentang sebuah negara di Timur Tengah. Dan apa akibatnya? Bibit yang ditanam adalah bibit yang buruk. Yang dipetik buahnya pun yang buruk. Anak gadis itu dikeluarkan dari sekolah, diberhentikan. Mulutmu adalah harimaumu. Jadi, tanamlah bibit-bibit yang baik dengan ucapan kita. Lalu, jangan lupa, kita juga harus menanam bibit dengan pikiran kita. Kadang-kadang, kita sering sekali misinterpretasi maksud saya orang. Kita melihat sesuatu, langsung kita judge. Sebetulnya, yang kita lihat belum tentu benar. Ingat, yang kita lihat belum tentu benar. Yang kita dengar belum tentu dengar. Saya akan memberikan sebuah perumpamaan, kisah sebuah pena, sebuah pen. Ini kalau saya bertanya kepada orang yang berada di sekitar saya, apakah ini
Ini mereka akan menjawab, ini adalah sebuah pen, sebuah pena. Fungsinya untuk menulis. Betul, ini adalah sebuah pena. Tetapi bagi seekor anjing, katakan ini adalah seekor anjing. Ketika anjing ini melihat benda ini, dia datang, dia menggigitnya, dan dia mempermainkannya. Bagi anjing, bagi anak anjing ini bukanlah pena. Ini adalah sebuah mainan, chewing gum. Bagi kita, ini adalah pena. Jadi persepsi kita, ini adalah sebuah pena. Tapi bagi anak anjing ini bukanlah sebuah pena. Ini adalah sebuah mainan, sebuah chewing gum. Jadi, hati-hati dengan main kita. Apa yang kita lihat belum tentu benar. Jadi kita tidak bisa judge. Nah, apa yang terjadi kalau pena ini yang berada di atas sebuah buku kita tinggal? Kita meninggalkan rumah, dan anak anjing itu pun meninggalkan ruangan itu. Di ruangan itu kosong, tidak ada orang, hanya ada pena dan buku. Apakah ini bisa disebut sebuah pena? Apakah ini bisa menulis? Memang bentuknya pena, tapi dia sudah tidak bisa menulis lagi. Inilah yang disebut dengan kekosongan. Bentuknya pena, tapi dia tidak bisa menulis. Jadi, apakah kita masih bisa mengatakan sesuatu yang tidak bisa menulis itu pena? Itulah nothingness, kekosongan. Nah, jadi kita harus hati-hati dengan persepsi kita. Contoh, kalau kita datang ke sebuah restoran bakmi, kita makan bakmi hanya dengan menaruh 1 sendok cabai. Tetapi kita melihat orang di seberang kita, dia ambil cabai itu, dia tuang sampai setengah toples kecil. Lalu di batin kita seketika menjudge orang itu dengan hal-hal yang tidak baik. Nggak tahu diri, makan bakmi cabainya sampai setengah toples. Oke. Dari sudut pandang kita, dari persepsi kita, makan bakmi cukup hanya dengan 1 sendok cabai. Tapi orang itu berasal dari, let's say, Sulawesi bagian utara. Orang-orang Sulawesi bagian utara, kalau makan tidak pedas, tidak ada cabai, itu namanya bukannya makan. Jadi bagi mereka, makan cabai banyak, it's fine. Bagi kita, makan cabai hanya cukup 1 sendok. Jadi pada saat kita melihat seseorang menggunakan persepsi kita, disitulah karma buruk mulai berbuah. Kalau kita bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang, dari persepsi yang netral, maka kita akan bisa terbebas dari karma buruk. Jadi cobalah, ketika kita melihat sesuatu, kita tidak hanya menggunakan persepsi kita, tapi juga menggunakan persepsi orang itu. Di situ kita akan bisa hidup lebih bahagia, karena kita bisa bertoleransi dengan orang lain. Kita bisa hidup lebih bahagia, dan kita tidak membuat karma buruk. Jadi ingat, perbuatan baik atau perbuatan tidak baik bisa kita lakukan melalui tindakan badan, ucapan, dan pikiran. Yang ketiga kata Opali Kasing, untuk sukses di dalam hidup ini, kita harus mengupgrade diri. Apa sih yang dimaksud dengan mengupgrade diri? Yang disebut dengan mengupgrade diri adalah, ya, kita banyak membaca.
Kita harus investasi, membeli buku-buku yang bagus kita baca. Lalu kita ikut seminar. Dengan mengikuti seminar apapun bentuknya, asalkan itu seminar yang bagus, itu bisa mengupgrade diri kita. Nah, semoga dengan uraian Dharma yang singkat ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari bisa mendapatkan manfaatnya. Dan akhir kata, saya mengucapkan Namo Buddhaya.